Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu. Ya. Maka saya sampaikan juga mengenai tujuan dari supervisi hari ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai pendidik ya Bu. Ya. Nah, kira-kira kelas berapa yang akan Ibu gunakan untuk supervisi nanti? Saya rencanakan akan melaksanakan di kelas 5 Ibu. Kelas 5 ya. Ya. Jadi kapan rencana supervisi ini akan dilaksanakan? Saya rencananya hari Kamis. Hari Ya, Kamis. bisa. Ya. Nah baik, jadi kita sepakat ya Bu, kita akan laksanakan pada hari Kamis nanti insya Allah. Nah, lalu tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti itu bagaimana? Ya, baik Bu, tentunya saya ingin murid saya dapat aktif berdiskusi dengan kelompok dan teman sejawatnya. Terus mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan penuh percaya diri dan mampu menanggapi kelompok yang lain dengan baik. Oke. Jadi bagian mana nanti yang akan saya amati Bu? Jadi yang Ibu amati itu pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi, Ya. di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi kelompok lain. Karena selama ini yang saya lihat siswa ketika berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang aktif Ya. berperan Ya. dalam diskusi untuk menanggapi kelompok lain. Baik Bu, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu itu bisa berperan aktif dalam diskusi dan mampu menyampaikan pendapat pada kelompok yang lain Bu? Ya, jadi rencana saya Bu, saya akan mencoba menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap diri saya. Ya. Karena menurut pengamatan saya, anak-anak sebenarnya mempunyai pendapat tapi mereka tidak mau dan tidak berani mengungkapkan pendapat mereka. Ya, karena mungkin mereka merasa takut salah. Nah, dengan strategi ini saya berharap semua anak-anak akan mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka. Bagus sekali strategisnya itu. Jadi apa kira-kira harapan Ibu setelah kegiatan pra-observasi ini? Ya, harapan saya tentunya setelah murid-murid mendapatkan instruksi mereka dapat aktif dalam pembelajaran khususnya dalam berdiskusi, mereka dapat berperan aktif dan berani menyampaikan pendapat mereka dengan baik. Wah, luar biasa sekali Bu. Baiklah, saya kira untuk kegiatan pra-observasinya sudah cukup dan semoga nanti kegiatan supervisinya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan bimbingannya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini menjadi bermanfaat bagi diri kita Ibu. Ya. Ya, sehingga kedepannya kita lebih baik lagi dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Betul sekali Ibu. Nah baik Bu, kita akhiri saja dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang ikhlas. Ada yang tahu ikhlas itu apa? Ada yang tahu ikhlas itu apa? Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Dalam bab ini, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari tentang ikhlas dengan benar. Menjelaskan pengertian ikhlas dalam beribadah, menunjukkan dan mencontohkan sikap ikhlas dengan benar. Ada yang ingat tadi apa yang aku bilang? Apa itu ikhlas? Ikhlas apa tadi?
adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharapkan pujian dari orang, tetapi kita niatkan karena Allah. Jadi niat kalian ke sekolah apa? Dalam belajar kalian di kelas? Tidak mencari pujian dari gurunya? Selain di kelas niatnya apa lagi? Ya, mendapatkan ilmu. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan niat baik akan menjadi awal yang baik, awal perbuatan yang baik. Selanjutnya tidak boleh mengharapkan balasan materi, tetapi kita niatkan hanya untuk memperoleh ridho dari Allah. Dalam memberi, kita harus ikhlas tanpa pamrih. Yang tidak. Oke. Sampai di sini sudah paham apa itu ikhlas? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, dan tulisannya? Ya, dalam gambar ini ada dua orang anak yang sedang berjalan. Nah, dalam perjalanan mereka melihat ada duri. Nah, orang pertama mengatakan, lihatlah ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Tetapi orang kedua mengatakan, sudah usah. Lihat ada orang lain yang berjalan. Lalu gambar kedua. Di gambar kedua juga sama. Ada dua orang anak yang sedang berjalan. Nah, orang yang pertama mengatakan apa? Coba baca. Ada duri di mana jalan. Orang kedua mengatakan apa? Tidak terinjak oleh. Jadi dari dua gambar ini, mana yang menunjukkan sikap yang ikhlas? Jadi ikhlas melakukan suatu kebaikan tanpa pamrih, tanpa ada yang melihat. Di sini ada sini ada tugas kelompok. Kita bagi kelompok sesuai tempat duduk saja nih. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Oke, baik, baca baik-baik soalnya, kerjakan dalam waktu 10 menit. Oke. Setelah itu kalian presentasikan sesuai dengan kelompoknya. Cara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mewakili kelompok saya, yakni kelompok 1, untuk membacakan hasil diskusi kami tentang perilaku ikhlas. Menurut kami, yang menunjukkan perilaku ikhlas adalah terdapat pada gambar nomor 2, karena mereka mau
dari kelompok 4 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Pertanyaan kami adalah, kenapa mereka ingin membuang duri yang ada di tengah jalan? Ya, baik. Siapa yang jawab? Saya mau Fadli? Oke, yang mau menjawab adalah Fadli. Silakan Fadli. Kenapa mereka membuang duri Yang tersebut? keras. Karena mereka ingin melakukan mereka untuk mendapatkan ridha dari Allah. Oke, terima kasih jawabannya. Saya kira jawabannya cukup jelas. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya kira jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke, silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Yang lain dengar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mewakili kelompok saya, yakni kelompok 2, untuk membacakan hasil diskusi kami tentang berperilaku ikhlas. Kami sependapat dengan kelompok 1. Menurut kami, yang menunjukkan perilaku ikhlas adalah pada gambar nomor 2. Alasannya, karena mereka mau membuang duri di tengah jalan, walaupun tidak ada orang yang akan memberikan imbalan kepada mereka terhadap kebaikan yang mereka lakukan. Demikian hasil diskusi kami kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari hasil diskusi kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Tidak ada, karena sudah jelas. Sudah jelas semua? Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 Ya, satuin mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mewakili kelompok saya kelompok 3 membacakan hasil diskusi kami tentang perilaku ikhlas. Kelompok kami sependapat dengan kelompok 1 dan 2. Menurut kami, yang menunjukkan perilaku ikhlas adalah terdapat pada gambar nomor 2. Karena anak tersebut mau membuang duri walaupun tidak ada yang melihat. Mereka cuma mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendapat dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Tidak ada, karena diskusi dari kelompok 3 sudah jelas. Sudah jelas. Baik, silakan kelompok 3 ditutup presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Umi, bertemu kembali. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah, baik, untuk sekarang kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran tadi yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Ya Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega, bahagia dan cukup puas karena
kegiatan pembelajaran tadi berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran tadi sudah berjalan sesuai dengan harapan dan rencana, Bu? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik. Jadi menurut Ibu, hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan? Ya, tentunya dalam suatu proses itu tentunya ada progresnya ya Bu. Iya, ya. Nah, di sini saya merasa puas. Sebagian besar murid saya menunjukkan progres yang signifikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Yakni berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan rasa percaya yang tinggi dan menanggapi presentasi dari kelompok yang lain. Lalu yang membuat saya merasa belum puas adalah ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Nah, dia sibuk bermain, mungkin murid-murid tersebut punya daya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Baik. Dari pengamatan Ibu tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu? Mengenai ketercapaian kompetensi, saya rasa sebagian besar sudah tercapai meskipun masih ada beberapa murid yang belum tercapai kompetensi yang diinginkan. Baik. Jadi, kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Ya, yang saya lihat tadi, yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran adalah murid-murid masih membutuhkan alat peraga yang bisa menguatkan pemahaman mereka agar mereka mudah memahami materi yang diajarkan. Jadi alat peraga ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai alternatif untuk mengatasi kesulitan yang tadi Ibu sebutkan? Ya, saya rasa saya akan belajar dengan guru-guru yang lebih senior atau guru yang lain yang lebih memahami bagaimana menyusun RPP yang berdiferensiasi, Ya. yang tepat, Ya. agar keragaman gaya belajar murid-murid saya dapat terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Nah, bagus sekali Ibu, ide Ibu tadi. Nah, hal apa saja yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan tadi, Bu? Ya, tentunya setiap kegiatan positif pasti ada manfaatnya ya Bu. Iya, ya. Saya mendapatkan banyak hal baru, diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dan melayani murid-murid saya Betul. agar mereka dapat belajar dengan nyaman sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang saya terapkan, Bu. Oke. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Ya, saya akan lebih mempersiapkan diri ya, dengan belajar lagi bagaimana membuat RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensiasi tadi. Iya, bagus sekali Bu atas rencana Ibu tadi, dan mudah-mudahan hal tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pertemuan kita saya kira sudah cukup. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya dalam kegiatan kali ini. Kita akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.